Salam Bingkai Desa. Sahabatku, mari bersama-sama membuka kembali sejarah tentang lahirnya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan di hampir wilayah Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 Masehi dengan ditemukannya bukti-bukti catatan Melayu kuno dan prasasti pada zaman kerajaan Sriwijaya. Berjalannya peradaban adalah seorang pujangga pada abad 19 yang bernama Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Beliau lahir di Selangor, Semenanjung Malaka, dan meninggal di Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 1873. Raja Ali Haji adalah sejarawan dan pujangga keturunan Bugis dan Melayu yang terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku pedoman bahasa, buku yang menjadi standar berbahasa Melayu pada waktu itu. Bukunya berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Logat Melayu, Johor, Pahang, Riau, Lingga, Penggal yang pertama kali, dan menjadi kamus eka bahasa pertama di Nusantara. Di pulau inilah lahirnya sastra Melayu sebagai dasar dari bahasa Indonesia yang kita pergunakan sekarang. Pada tanggal 10 November 2004, gelar pahlawan nasional diberikan kepada beliau Raja Ali Haji atas jasanya meletakkan pondasi dengan karya sastra bahasa Melayu yang menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Bahasa Melayu standar itulah yang dalam Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Lagu Indonesia Raya
yang dibuat oleh Wage Rudolf Supratman ditetapkan sebagai lagu negara. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa pemersatu dan bahasa nasional. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sebagai contoh, gabungan konsonan TJ diganti dengan C. Pada tahun 1957, oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia menyusun konsep ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan adalah disederhanakannya huruf-huruf gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Seperti gabungan vokal AI, AU, dan OI ditulis berdasarkan pelafalannya. Sebagai contoh, kata harimau menjadi harimau. Pada tahun 1900
Kedua, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang kita kenal EYD ditetapkan. Ejaan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Ejaan ini diresmikan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1972. Pada ejaan yang disempurnakan, huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Misalnya pada kata visi, valuta, universitas, khilaf, zakat, hasanah, dan lain-lain. Huruf X dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Misalnya pada kata furqan atau shenon. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Tulisan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sebagai contoh, di pada kata di mana ditulis bersambung, sedangkan di yang menerangkan tempat ditulis terpisah seperti pada kalimat di Surabaya. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya dengan tanda pemisah. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Misalnya anak 2 menjadi anak-anak. Ejaan yang disempurnakan juga mengatur penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. Penulisan kata, tanda baca, singkatan dan akronim, angka dan lambang bilangan, serta unsur serapan bahasa asing. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB merupakan ejaan terbaru yang diresmikan pada tahun 2015 yang lalu. Pada EYD huruf diftong hanya 3, yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada PUEB ditambah 1, yaitu EI. Sebagai contoh, pada kata survei. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedang pada EB, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, atau semacamnya. Dalam EB, fungsi ketiga tersebut dihapus. Bahasa adalah kemampuan alami yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan
tugas kami menyelenggarakan acara-acara hari ini. Semoga berkenan di hati Anda. Selamat malam saudara dan merdeka.